Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة, bapak-bapak yang kami muliakan, ummahat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemuda dan anak-anak yang kami sayangi, barakallahu fikum. Syukur kita kehadiran Allah Rabbuna Jalla fi'ula. Kita sekarang berada di pertengahan bulan Sya'ban 1446 Hijriyah. Sebentar lagi semoga Allah Ta'ala panjangkan umur kita dan pertemukan kita dengan bulan Ramadan, bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Ta'ala berikan kita keimanan, kesehatan, kekuatan menyambut bulan Ramadan ini, mempersiapkan diri untuk beribadah kepada Allah Rabbul Alamin. Di saat banyak saudara handai taulan dan kawan-kawan kita telah tiada. Semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita, karena orang yang baik adalah man tada umuruhu wa hasuna amaluhu, orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang telah berjuang menghantarkan umat manusia menuju cahaya tauhid yang luar biasa, keindahannya hingga kita rasakan kenikmatan itu hingga hari ini. Siapa sih yang tidak rindu berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Orang-orang beriman tentulah hadir dalam hatinya kerinduan ingin berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kadang dalam kehidupan kerinduan itu seakan-akan hilang, tak tampak dalam amal nyata perbuatan kita. Hanya hadir di lisan kita, tapi tidak sungguh-sungguh dan tidak jujur dari dalam hati kita. Orang-orang beriman tentulah mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah makhluk yang paling dicintai oleh Allah Rabbul Alamin. Sehingga Allah Ta'ala ajarkan kita melalui Nabi-Nya satu doa, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amala alladhi yuqarribuna ila hubbik. Ya Allah, aku mohon kecintaan dan kecintaan kepada orang-orang yang mencintaimu, dan cinta kepada amalan-amalan yang menghantarkan kami mendapatkan cintamu. Allahu Akbar. Mencintai orang, mencintai Allah, mencintai orang-orang yang dicintai Allah, mencintai amalan yang dicintai oleh Allah. Allahu Akbar. Siapapun yang ingin mendapatkan cinta Allah, dalam dirinya tumbuh kecintaan kepada Allah, Allah pula cinta kepadanya, maka hendaklah dia mencintai orang-orang yang mencintai Allah dan mencintai amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Ta'ala tanamkan kecintaan yang mendalam di hati kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Kita lanjutkan dars kita
masih dalam uraian tentang takdir, al-qada wal qadar dari kitab Ushulus Sunnah karya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala. Dan Ramadan, menjelang Ramadan ini insyaallah taala ini kajian kita yang terakhir, betul ya? Dan pembahasan kita masih masalah takdir. Pada pertemuan bulan yang lalu kita membahas tentang penyimpangan dalam takdir, betul? Sampai mana kaji awak? Hah? Qadariyah, Jabariyah ekstrim. Baik, masih ada lagi pembahasan tentang penyimpangan ini seperti Syiah, Rafidah dan yang lainnya. Cuman di tangan saya sekarang, coba tengok Humay. Lihat ke sini, saya mau promosi, ya, bukan jualan. Di tangan saya ada satu kitab yang sangat bagus sekali. Saya memandang buku ini semestinya dimiliki oleh seorang Ahlussunnah di negeri tercinta bernama Indonesia Raya ini. Kitab ini ada kitab yang penulisnya karya-karya beliau sangat berkah sekali, sehingga banyak dipakai oleh para penuntut ilmu di negeri ini. Daurah akhir tahun kemarin kami di Jakarta bersama para masyayikh, saya dapat hadiah dari salah seorang ustadz kita dan beliau hadiahkan kepada saya, dan saya lihat pembahasannya sungguh sangat bagus sekali, termasuk dalam masalah takdir, ya. Dan ingin sekali saya memperkenalkan buku ini. Kalau mungkin bapak-bapak atau ummahat tahu buku ini di internet tapi belum pernah memegang, peganglah cepat-cepat. Dicari dan toko merah-merah. Cari buku warna merah. Kira-kira siapa punya buku ini? Yang dekat nampaklah, yang jauh. Kalau belum tahu, ya, ini buku luar biasa. Ini 3 jilid besar seperti Cendeko Godang. Judulnya Syarah Rukun Iman. Allahu Akbar. Ini karya terakhir yang dicetak. Saya garis bawahi, karya terakhir yang dicetak karya Ustazuna Al-Walid Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullahu ta'ala. Tidak beberapa lama setelah beliau meninggal, buku ini dicetak, diteruskan perjuangannya oleh anak beliau, oleh murid-murid beliau, sehingga buku ini tercetak 3 jilid. Dan Masya Allah, ini amal jariah beliau yang luar biasa. Sudah selayaknya kita, kami para asatidzah, menyebarkan dan memberikan informasi tentang buku ini kepada para jemaah ikhwah Ahlus Sunnah di negeri tercinta ini. Luar biasa. Dan antum tahu sendiri, ibu-ibu tahu sendiri, kalau beliau memberikan kajian itu semua orang mencatat, dan ciri khas kitab beliau adalah lengkap rujukannya dan dalil-dalilnya. Maka pada malam ini pembahasan yang saya inginkan, pembahasan terakhir masalah takdir ini. Kalau panjang umur, mudah-mudahan lebih panjang umur. Setelah Ramadan nanti kita tidak bahas takdir lagi, tapi membahas pembahasan berikutnya. Maka selayaknya saya menyampaikan kajian ini dari, saya ambil poin-poin yang penting dari kitab-kitab yang beliau sampaikan ini, insyaallah ta'ala. Dan banyak karya-karya beliau yang lain yang sangat bermanfaat. Bahkan Bapak, saya pernah pengalaman, dan pengalaman itu diterima usulan saya oleh asatidzah di Pekanbaru dulu, di mana kami para asatidzah ada perkumpulan, masih sekarang berlangsung. Menurut saya saja belakangan sering tidak hadir. Pertemuan duat di Pekanbaru itu ada iuran-iuran asatidzah, kadang pas pula jadwalnya, hari Rabu tanggal 1, Rabu pertama setiap bulannya. Asatidzah mengumpulkan buku-buku, mengumpulkan uang dan untuk dibeli buku, untuk dibawa oleh para dai-dai ke daerah-daerah. Bifadlillah itu dulu usulan saya. Kenapa waktu itu saya mengusulkan? Karena saya punya pengalaman bahwa ada ustadz-ustadz yang notabene tidak seperti kita fikrahnya, manhajnya.
Tetapi manakala bersentuhan dengan buku-buku para ulama dan asatizah kita, mereka baca, mereka terima. Karena memang ciri khas kitabnya para ulama kita, termasuk Ustaz Zuna. Karena saya jadi syekh ya, gurunya ulama besar, saya Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, itu isinya qala Rasul, aqwalus salaf. Itu orang terima. Jadi di tempat kita itu ada seorang dai terkenal, ulamanya di sana, itu beliau pakai syarahnya Syekh Utsaimin, kemudian juga beli baca-baca yang lain, dan kami kadang mendengar khutbahnya atau orang lain ceritakan kepada saya khutbahnya dari kitab-kitab ini. Makanya bapak-bapak pede saja, buku seperti ini kalau nampak orang hadiahkannya. Ustaz, ini ada buku, Ustaz, cobalah baca-baca, mungkin tidak tahu pula saya. Jadi, aku mantap Ustaz, yang lainnya turun, dan saya seperti itu pula. Caranya bagus pula. Insya Allah kalau dia baca, Pak, terbuka matanya, terbuka pikirannya. Kalau nggak percaya, cobalah. Enggak. Jadi itu maksudnya. Makanya asatizah buat program seperti itu. Sebarkan buku. Tapi tengok, kalau buku beliau ini ada tipe-tipenya buku yang bagus untuk kita sebarkan. Seperti Syarah Rukun Iman ini bagus sekali ini. Sebab di negeri ini Pak, buku yang seperti ini uraian detil pembahasannya beliau yang mendahului. Orang lain belum. Ya mungkin murid-murid beliau atau tes atau mungkin ini mana? Kadang ini. Atau murid-murid beliau atau asatizah setelah beliau tuh ya. Tapi beliau pendahulu. Makanya buku-buku seperti ini berkah, dan ilmu itu yang paling penting berkahnya. Maka kejar keberkahan ilmu. Baik. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Pembahasan kita itu masalah penyimpangan dalam takdir. Sebelumnya kita sudah sampai kepada pembahasan tentang Jabariyah ekstrim, ya. Betul? Ada lagi Syiah Rafidah. Di mana Syiah Rafidah ini Al-Ustaz Dr. Finan Hafizahullah Ta'ala membahas tentang Syiah itu dalam buku beliau 33 banyolan akidah Syiah. Kalau yang mau tahu tentang Syiah, itu Ustaz Firanda Hafizahullah Ta'ala membahas. Jadi memang di setiap negeri itu ada orang-orang yang terdepan membahas tentang Syiah itu. Karena Syiah itu banyak. Bahkan di Kampar Kiri, Pak. Itu dulu saya pernah belajar ilmu dari Tuk Dukun, ada namanya A'il Thabitah dan A'il Kharijah. Dan itu ternyata asal-asalnya adalah dari Syiah. Kemudian di Kampar Kiri itu, saya tidak tahu di Teluk Kuantan, saya pernah membaca satu tulisan asal-muasal agama yang lebih duluan masuk ke Kampar Kiri, katanya wallahu taala alam, dalam tulisan itu saya jumpai, ya, dan ditulis oleh orang-orang Kampar Kiri juga, ya, itu adalah Syiah yang pertama kali dulu datang ke Kampar Kiri. Maka warisan budaya Syiah itu masih ada sebagiannya, ya. Itu dia. Maka untuk itu perlunya ada dai-dai yang mengungkapkan tentang akidah-akidah Syiah dan penyimpangannya ini. Ya. Kalau di Malaysia sana ada pula tokohnya. Bahkan tokoh yang pertama kali membahas Syiah di Malaysia itu orang yang pandai bahasa Urdu dan pandai bahasa Persia. Dibongkarnya. Alhamdulillah ada orang-orang yang menjelaskan kepada kita. Baik. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Secara ringkas, orang-orang Syiah Rafidah memiliki sebuah akidah yang disebut dengan al-bada'. Apa itu al-bada'? Artinya adalah yang tampak. Al-bada' maksudnya tampak bagi Allah untuk mengubah keputusannya. Akidah ini diambil dari orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwa Allah SWT menyesal. Kemarin dah saya jelaskan sedikit ya.
Kenapa Allah menyesal? Karena tampak bagi Allah kemaslahatan yang baru. Oh, ini perlu dirubah nih. Lebih mantap nih lagi. Sehingga Allah menyesali perbuatan sebelumnya. Berarti kalau seperti itu Allah tidak memiliki sifat ilmu yang sempurna. Kalau seperti itu kita tengok buat seperti ini asal mantap rasanya, buat lagi yang barulah, eksperimen. Makanya di dalam keyakinan al-bada'nya Syiah ini jelas sebuah kekeliruan yang luar biasa. Dan orang-orang Syiah mereka meyakini bahwa imam-imam mereka yang 12 itunya, ada imam-imam 12 itu mengetahui ilmu ghaib. Ketika imam-imam mereka menyampaikan sesuatu hal yang gaib dan kemudian tersebut tidak terjadi, karena sampaikan ini kata sama imam mereka ini begini, tiba-tiba tidak terjadi, maka pengikut-pengikut imam Syiah ini, artinya orang-orang golongan Syiah tersebut bertanya tentang hal itu, apa tidak terjadi buyahnya ya? Apa tidak terjadi Syekh? Jawaban mereka apa? Badallah, tampaknya Allah mengubah keputusannya. Hai, koloninya mantap. Tampaknya Allah mengubah keputusannya. Kalau cuma itu pandai sodo tuh yang la ilaha illallah. Jadi ini penyimpangan di antara penyimpangan dalam masalah takdir. Ilmu Allah itu udah pas. Baik. Ini di antara penjelasan yang ingin tambahan yang ingin saya tambah tentang penyimpangan di dalam masalah akidah. Baik. Dan saya masuk kepada buku yang ditulis oleh Ustazna Al-Walid rahimahullah ta'ala ini. Beliau menyebutkan satu bab dalam bab yang ke-6 dari kitab beliau ini, Syarh Rukun Iman, pada jilid yang ketiga, kelompok-kelompok yang mendustakan takdir. Mendustakan berarti maknanya tidak mengimani dengan tepat, baik secara umum ataupun secara rinci. Pertama, paham Mu'tazilah, Qadariyah, baik yang dahulu maupun yang sekarang. Jadi ada sekelompok manusia yang menafikan takdir. Mereka meyakini bahwa Allah tidak mengetahui segala sesuatu sebelum terjadinya. Siapakah kelompok ini? Kelompok Mu'tazilah, Qadariyah, baik yang dahulu maupun yang sekarang. Kapan muncul pemahaman ini? Tidak muncul di zaman Nabi. Tapi pada akhir generasi para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu, pelopor pendapat tersebut namanya adalah Ma'bad al-Juhani. Dan pemikiran sesat ini diikuti, diadopsi oleh tokoh Mu'tazilah seperti Wasil bin Atha. Dan Amr bin Ubaid. Dari kedua tokoh inilah Mu'tazilah banyak dinukil pernyataan buruk seputar takdir yang mendustakan Allah dan Rasulnya. Kita mesti ingat, Rasul sendiri Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengkhawatirkan umat ini terjerumus ke dalam kesesatan yang dialami oleh kelompok Qadariyah ini. Nabi sudah pernah sebut di zaman beliau, akhafu ala ummati min ba'di thalathan. Ada 3 hal yang aku khawatirkan menimpa umatku. Haifal a'immah, kezaliman para penguasa. Wa imanan bin nujum, dan keyakinan terhadap ramalan-ramalan bintang. Wa takdziban bil qadar, dan tidak mengimani qadar. Berarti Nabi sudah menyebutkan, itu bukan sekedar prediksi, tapi sudah menjelaskan kepada kita, karena Nabi itu menjelaskan apa yang sudah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi. Dan nyata betul bahwa ada orang-orang yang mengingkari takdir, dan Nabi mengkhawatirkan itu. La ilaha illallah. Baik, ikhwati fillah, barakallahu fikum. Nabi SAW mewanti-wanti umat ini dari kesesatan orang-orang yang mengingkari takdir. Ukhiral kalamu fil qadari li syirari ummati.
Pembicaraan takdir ditangguhkan untuk orang-orang buruk di kalangan umatku. Baik. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Bahkan Nabi menyebutkan likulli ummatin majus, setiap umatku ada kaum majusinya. Wa majusu ummati alladzina yaquluna la qadar, dan majusinya umat ini adalah orang-orang yang mengingkari katanya tidak ada takdir. In maridu fala ta'uduhum wa in matu fala tashhaduhum. Jika mereka sakit jangan tengok-tengok, dan jika mereka mati jangan kalian menghadiri jenazah mereka. Nabi itu sebut. Sebab kalau orang beriman, saudara kita itu, apabila dia sakit, wa idza marida fa'udhu, apabila dia sakit maka jenguklah. Sampai-sampai dalam Subulus Salam atau dalam Sarabulul Maram yang satu lagi apa? Subulus Salam Al-Imam As-San'ani. Satu lagi siapa? Taudihul Ahkam, itu Sarah Umdatul Ahkam. Satu lagi qadarullah. Itu disebutkan jangan sampai oleh syekhnya, jangan sampai apabila ada orang sakit, dia sakit, besok kita berjumpa padanya, sakit yang potongnya dan tak sampai tangan menjenguknya. Jangan sampai seperti itu katanya. Allahul musta'an. Jadi kalau masih bisa kita melihatnya, maka kita jenguk, sebab itu di antara hakul muslim ala muslimi. Sittun, hak seorang muslim atas muslim yang lain 6 perkara. Di antaranya adalah apabila dia sakit, wa idza marida fa'udhu, apabila dia sakit maka jenguklah. Dan dalam uraian syarahnya dijelaskan oleh para pensyarah bahwa jangan sampai orang yang masih bisa kita jenguk terus tidak kita jenguk, dan setelah dia sehat kita jumpa, kemarin kamu sakit ya, kemarin saya tidak sempat jenguknya. Jangan sampai seperti itu kan. Barakallahu fikum. Adapun orang-orang yang tidak mengingkari, yang tidak mengimani takdir, janjongu alaih, apabila dia mati jangan iringi jenazahnya. La ilaha illallah. Baik, ikhwati fillah, barakallahu fikum. Khulasatul kalam, ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengingatkan tentang mereka. Baik. Umar bin Abdul Aziz pernah berdialog dengan salah seorang tokoh Mu'tazilah ini. Nama Ghailan ad-Dimashqi. Dan untuk berdialog dengan tokoh sesat, jangan sembarangan. Jangan sampai awak lo yang sosek. Jadi jangan mentang-mentang kita rasa benar, tiba-tiba ada orang yang ahli nampak mau debat. Jangan. Kita dah terangkan dulu di dalam permasalahan tarkul khusumat, meninggalkan perdebatan. Ya. Jangan, tidak boleh seperti itu. Tapi kalau tokoh umat dan ilmunya banyak, wajar. Jadi kalau nampak asatizah kita menjelaskan kesesatan atau berdebat dengan kesesatan, itu bukan artinya semua kita yang mengikuti ustadz itu harus mendebat orang. Ndak. Ikut ndak ilmu tak apa-apa. Pokoknya ala nak berdebat iko jo. Itu lu puang sehingga orang koma nengoknya. Isau kan. Tapi kalau ilmu banyak tak boleh diam. Apalagi kalau dilihat kemaslahatannya memang harus didebat dan orang bisa bertobat. Baik. Jadi kaedahnya asalnya orang mau berdebat tuh itu sebisa mungkin diprediksi dulu orang bertaubat, berdebatlah. Kalau tidak, orang-orang lain bertobat dari pemikirannya. Tapi awak lain yang kan murtad, jangan berdebat. Atau kita yang sesat, jangan berdebat. Atau membuat hiruk pikuk saja, jangan. Jangan dibuat-buat. Lebih baik diam, masih banyak jalan dakwah selain jalan itu. Ini saya sering harus wanti-wanti. Alhamdulillah Pak, dilipat kain saya tidak ada pernah didebat-debat orang, tidak ada. Hari ini orang nyebut-nyebut saya kerjanya di kantor keuangan, besok datang saya sana. Tidak ada, saya debat cerita-cerita yang lain aja.
Tak ada. Jadi bukan debat tuh yang kita utamakan. Umar menegurnya, "Hai Ghailan, aku diberitahu bahwa kamu berbicara tentang takdir." Karena kan Nabi SAW sudah sebutkan permasalahan qadar itu tahan lisan. Jangan panjang-panjang. Sebab masih ingat kita bahwa permasalahan takdir ini dia seperti nengok matahari itu. Tidak tahu kita makin ditengok sakit mata. La ilaha illallah. Lalu Ghailan ini menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, mereka berdusta terhadapku," kata Ghailan ini. Umar pun mengatakan, "Bacalah surah Yasin." Ghailan pun membaca surah Yasin dari ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Lalu spontan Ghailan mengatakan, "Wahai Amirul Mukminin, demi Allah, seakan-akan aku baru membacanya pada hari ini. Engkau menjadi saksi bahwa kini aku sudah bertobat dari pendapatku tentang takdir." Itu kewibawaan seorang alim. Kalau awak baca Yasin dulunya kok ngono leh. Jadi kadang-kadang memang yang disampaikannya hanya simple ayat Al-Quran saja, tak panjang uraiannya, tapi disitulah mukjizat kalamullah itu ada. Demikian juga karisma seorang alim itu luar biasa. Kadang kan, berarti kalau dari sini kita bisa belajar, bukan soal dalilnya kadang-kadang, tapi soal orang yang menyampaikannya itu punya baswawa. Kalau yang tua-tua dulu nyebut masih lidahnya. Itu kalau dimaknai dengan makna betul, ya memang ada yang disebut lagi manis lidahnya. Ya. Artinya orang terima apa yang dia dengar itu. Surah Yasin ini kan, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun inna ja'alna fi a'naqihim a'lalan fahiya ilal adqani fahum muqmahun wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'ashaynahum fahum la yubsirun. Jadi membaca ayat ini, Ghailan itu berkata demikian. Umar pun berdoa, "Ya Allah, jika orang ini berkata jujur, terimalah taubatnya. Namun jika orang ini berkata bohong," bayangkan tuh. Karena kadang-kadang ada orang, ayolah beriman nyenyak, ayo mantap ku nyenyak. Tapi belum tentu lah Ghailan seperti apa. Umar itulah orang, kalau orang alim dia punya basirah, sehingga yang keluar dari lisannya kadang-kadang makin menggentarkan orang. Kadang-kadang ya makin menggentarkan orang. Ya, Umar bin Abdul Aziz tidak jawab, mantap mana, yalah tobat alemu ndak. Ada pula cara dia. Apa caranya? Ya Allah, jika orang ini berkata jujur, terimalah tobatnya. Namun jika orang ini berkata bohong, jadikanlah dia sebagai pelajaran bagi kaum mukminin. Ibn Mu'adz pernah menukilkan penuturan temannya bahwa At-Taimi menceritakan kisah di atas kepada Ibnu Aun ketika dia berkunjung ke rumahnya. Ibnu Aun berkata, "Aku melihat Ghailan disalib di Damaskus." Dia masih berbohong. Baik. Namun ada riwayat lain yang menyebutkan bahwa aku menyaksikan tatkala Umar bin Abdul Aziz memanggil Ghailan karena informasi yang didengarnya tentang takdir. Lantas Umar berseru, "Celakalah kamu, hai Ghailan, berita macam apa tentang dirimu yang sampai kepadaku?" Ghailan menyanggah, "Seorang berdusta atas namaku," dan seperti tadi. Ya, begitu dia Umar bin Abdul Aziz ini menyampaikan hujahnya, Ghailan pun mengatakan ilmunya telah terlaksana. Jawab Ghailan, Umar menyatakan, "Kamu telah dikalahkan dengan dalil. Pergilah dan berbicara suka hatimu, wahai Ghailan. Jika kamu menetapkan ilmu Allah, maka sungguh kamu telah kalah dalam perdebatan. Namun jika kamu mengingkari ilmu Allah, maka sungguh kamu telah kafir. Sungguh lebih baik kamu menetapkan ilmu Allah dan dikalahkan dalam hujjah." La ilaha illallah. Umar bin Abdul Aziz melanjutkan diskusinya atau berdebatannya dengan Ghailan ini, dan saya tidak menceritakan detail. Umar juga lanjut menyelanya, "Berhentilah sampai di situ. Sekarang bagaimana pendapatmu?" Begitu membaca surat Yasin tadi.
Ghailan menjawab dengan lirih, seolah-olah aku belum pernah membaca ayat ini, wahai Amirul Mukminin. Teruskanlah bacaanmu, sahut Umar bin Abdul Aziz. Ghailan pun melanjutkan firman Allah, inna ja'alna fi a'naqim a'lalan fahiya ila al-adqani fahum muqmahun. Umar kembali memerintahkan, baca lanjutannya, fa'asyainahum fahum la yubsirun. Ghailan menjawab dengan lirih, seakan-akan baru aku baca ayat-ayat ini. Demi Allah, aku tidak mengatakan lagi apa yang selama ini kukatakan selama-lamanya. Umar pun berseru, pergilah dari hadapanku. Tatkala sosok Ghailan tidak terlihat lagi, Umar berdoa, ya Allah, jika orang ini berdusta, buatlah dia merasakan panasnya senjata. Ghailan tidak berbicara tentang takdir ilahi selama Khalifah Umar bin Abdul Aziz masih hidup, tidak berani. Akan tetapi pada masa Khalifah Yazid bin Abdul Malik, dia tidak peduli dengan penyimpangan ketetapan Allah ini. Ghailan kembali menyebarkan paham sesatnya. Ketika tampuk kekuasaan kaum muslimin dipegang oleh Hisham bin Abdul Malik, melalui utusannya Ghailan dipanggil untuk menghadap. Kemudian Hisham bertanya, bukankah pada masanya Umar bin Abdul Aziz kamu berjanji dengan nama Allah untuk tidak mengulangi kesalahan ini selamanya? Ghailan berdalil, maafkan aku tidak akan mengulanginya lagi. Kadang begitulah, kesesatan itu sulit hilang dalam diri orang. Allah tidak memaafkanku jika aku memaafkanmu. Tidakkah kamu baca surah Al-Fatihah? Tegas Khalifah. Tentu saja, jawab tokoh Mu'tazilah ini. Hisham berseru dan Hisham menyampaikan lagi hujah. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Maka Ghailan membaca seluruh ayat dalam membaca surah Al-Fatihah mulai dari Alhamdulillah Rabbil Alamin sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lalu Hisham menyelanya, berhenti sampai di situ. Dalam hal apakah kamu minta pertolongan kepadanya? Apakah dalam perkara yang ada di tangannya yang tidak sanggup kamu peroleh? Ataukah dalam perkara yang di tanganmu dan di bawah kekuasaanmu? Tanpa menunggu jawaban dari Ghailan, Hisham pun menyeru, hai dua pengawalku, bawa dia pergi, potonglah kedua tangan, kakinya, penggal lehernya, dan salib dia. Pak, kesesatan kalau sudah masuk dalam diri, sulit luar biasa. Kita tidak tahu apakah di saat Umar bin Abdul Aziz menyampaikan hujahnya, Ghailan kan berkata seakan-akan bahwa saya pertama kali baru mendengar ayat ini. Apakah iman itu memang masuk dalam dirinya atau tidak? Yang jelas harismanya seorang alim Umar bin Abdul Aziz betul-betul mengalahkan lisannya Ghailan ketika itu. Apakah iman mulai masuk dalam hatinya atau tidak? Kita tidak tahu. Tapi lihat doanya Umar bin Abdul Aziz sebentar. Dan la ilaha illallah, pelajaran apa kita bisa ambil? Untuk berdebat jangan takut-takut. Ilmu mesti ada, harisma mesti punya. Dan coba ingat, sekelas Umar bin Abdul Aziz saja udah demikian ucapan Ghailan yang tokoh sesat tersebut, masih saja dia menyimpang sepeninggalan Umar bin Abdul Aziz dan akhirnya dia disalib. Maka untuk itu kita banyak-banyak doa pada Allah Subhanahu wa taala agar jangan penyimpangan itu masuk lagi dalam hati kita, Pak. Hari ini kita ada berjenggot, hari ini kita ada mengamalkan sunnah, hari ini kita paham dengan takdir, Pak. Bagaimana besok kemudian hari kita tak tahu? Tak tahu kita apa yang akan terjadi esok hari, kita tak tahu. Makanya doa kita, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Doa kita pada Allah, Pak. Jangan coba-coba. Sedikit saja masuk syubhat itu, dah kacaulah kita. Kacau kita. Ada dua orang Umar dalam sejarah Islam tidak pernah ada tandingannya, Umar bin Khattab dan Umar bin Abdul Aziz. Siapa lagi orang hebat itu selain hebat lebih-lebih beliau? Tapi lihat, ketika kesesatan masuk dalam hati, maka jangan biarkan kesesatan itu sedikit pun mengenai kita. Dan apabila hidayah Allah sudah ada, jaga-jaga hidayah Allah itu agar kita tidak menyimpang sebagaimana menyimpangnya Ghailan di air hayat di palang salib. Allahul musta'an. Barakallahu fikum, silakan azan dulu. Baik, ikhwati fillah, barakallahu fikum. Ahlus sunnati wal jamaah adalah ahlul wasat wal i'tidal. Adalah golongan yang pertengahan di dalam memahami apapun, termasuk di dalam masalah takdir. Ahlus sunnah berada di antara kelompok Qadariyah
atau dan Jabariyah. Saya ulangi. Ahlussunnah pertengahan di antara kelompok Qadariyah dan Jabariyah. Bagaimana kelompok Qadariyah? Qadariyah adalah orang yang mengingkari takdir. Tidak percaya. Allah menetapkan segala sesuatu di alam azali dalam ilmunya, dia tidak percaya. Adapun Jabariyah, mereka adalah orang yang pasrah dengan takdir. Itu apalagi tidak perlu usaha, tidak perlu berdoa. Ahlus sunnati wal jamaah pertengahan. Baik. Ahlus sunnati wal jamaah beriman dengan ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ilmunya. Ketika kelompok Qadariyah mengingkari takdir, ya, Ahlussunnah mengiman. Ketika kelompok Jabariyah pasrah dengan takdir, Ahlussunnah tetap berusaha karena Allah menyuruh kita berusaha, karena Allah menyuruh kita berdoa. Sehingga timbul pertanyaan-pertanyaan. Tapi sekali lagi saya anjurkan beli buku ini. Kitab ini detail sekali penjelasannya. Banyak sih yang lain-lain juga yang detail ya. Cuman di antara yang ma'ruf yang saya sarankan kitab ini, ya, buku ini, ya. Beliau sebutkan juga sebab kesesatan dalam masalah takdir. Sini ada iradah syar'iyyah dan iradah kauniyah, tapi tidak saya jelaskan lagi. Kita masuk kepada pembahasan tentang kalaulah Jabariyah mereka pasrah saja dengan takdir, Ahlussunnah tidak. Makanya Ahlussunnah berdoa. Timbul pertanyaan, apakah doa bisa mengubah takdir? Kan ini kan sering kita mendengar pertanyaan seperti itu. Kan iya? Iya enggak? Nah, pertanyaan ini pernah dijawab oleh para ulama kita tentunya. Di antaranya Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Ada yang mengatakan, kata orang kepada Syekh, bahwa sesungguhnya doa dan takdir bisa saling mengubah. Doa bisa menolak sebagian takdir atau bencana. Sebagaimana halnya berbuat baik kepada orang tua akan memberkahi atau menambah umur seorang hamba. Bagaimana penjelasannya ini, Syekh? Syekh menjawab, disebutkan dalam hadis Thauban radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi bersabda, innar rajula la yuhramu rizqa bidzambi yusibuhu wa la yaruddul qadara illa ad-du'a'u wa la yazidu fil umri illa al-birru. Sesungguhnya seorang hamba terhalang dari rizkinya karena dosa yang dilakukannya, dan takdir tidaklah berubah kecuali dengan doa, dan tidaklah akan bertambah umur seseorang kecuali dengan berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Dan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Malik dan statusnya Hasan, Ibnu Majah dan yang lainnya. Syekh Albani rahimahullah ta'ala mencantumkan dalam silsilah as-sahihah. Hadis ini jelas teks, tentu kita perlu memahami. Di saat yang sama kita mendengar bahwa takdir tidak akan berubah. Sementara Nabi menyebutkan tidak akan ada yang merubah takdir kecuali doa. Baik. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Maka perbuatan berdoa adalah bagian dari takdir juga. Dan takdir itu pasti terjadi. Atas kehendak Allah terjadi dan tercegahnya sesuatu. Allah juga yang menakdirkan dan mencegah sesuatu baik dengan sebab doa, sedekah dan amal soleh. Dan Allah juga yang menjadikan perkara-perkara ini sebagai sebab datangnya rizki dan tidak lepas dari ketetapan Allah. Semua takdir bisa saja diperbaiki dengan takdir yang lain. Ini kata Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Takdir dan doa saling mendahului satu sama lain. Contohnya, ketika Anda mengembala kambing atau unta, kata Syekh bin Baz, terkadang engkau mendapati mereka di ladang yang sangat baik.
Ini terjadi karena takdir Allah. Terkadang engkau mendapati mereka berada di ladang yang cukup baik dan terkadang dapati ladang yang buruk dan tandus. Ini juga karena takdir Allah. Allah yang takdirkan. Bahkan terkadang yang buruk adalah perlakuanmu kepada mereka. Namun yang menjadi kewajiban bagimu adalah berusaha memastikan bahwa hewan ternak tersebut dalam keadaan baik serta menjauhkannya dari keburukan. Namun semuanya terjadi atas takdir. Hal ini kata Syekh bin Baz serupa dengan kata Umar radhiyallahu taala, dikatakan Umar radhiyallahu taala kepada orang yang terkait turunnya wabah taun. Dulu pernah ada wabah taun di negeri Syam yang merupakan wilayah kaum muslimin ketika itu. Umar memerintahkan agar manusia masuk ke rumahnya masing-masing dan melarang orang masuk ke negeri Syam. Sebagian orang berkata, bukankah hal ini bentuk lari dari takdir? Jadi ketika itu ada wabah taun, semacam pandemi lah, ya, musibah yang melanda masyarakat dan umat ketika itu. Umar menyuruh orang untuk lari kalian, masuk ke dalam rumah kalian, ya, melarang orang masuk ke negeri Syam. Orang menjawab, bukankah ini namanya lari dari takdir? Makanya Umar mengatakan, nafirru min qadarillah ila qadarillah. Kita lari dari takdir Allah menuju takdir Allah yang lain. Ini ucapan Umar bin Khattab. Maksudnya kita tetap di Syam atas takdir Allah, dan kita kembali ke tempat asal juga ditakdirkan Allah. Semuanya adalah takdir Allah. Maka kita hakikatnya berlari dari takdir Allah menuju takdir Allah. Sebagaimana lari kita dari keburukan menuju taubat kepada Allah, berlari dari penyakit menuju pengobatan menggunakan jarum, bebijian-bijian, obatan yang lain, semuanya adalah bentuk lari dari takdir Allah menuju takdir Allah. Kemudian Umar bin Khattab pun membawakan sebuah permisalan dengan perkataan, ara'aita law kanat laka ibilun, bagaimana pendapatmu jika kamu memiliki unta, tiba-tiba di satu lembah yang punya dua daerah, yang satu subur, yang satunya kering. Tahukah kamu jika kamu membawanya ke tempat yang subur, niscaya kamu akan membawanya dengan takdir Allah. Apabila kamu membawanya ke tempat yang kering, maka kamu juga membawanya dengan takdir Allah. Kalau di tempat yang rumputnya hijau dan subur, tentu gopuk sapi tadi. Kalau ke tempat yang kering, kerontang, tidak ada rumputnya, tentu kuruslah kambing dan gembalaan kita tadi. Maka kita membawanya ke tempat yang subur adalah bersama takdir Allah juga, dan membawanya ke tempat yang kering juga bersama takdir Allah. Terjadinya kurus di tempat yang kering itu juga takdir Allah. Terjadinya gemuk di tempat yang subur itu juga dengan takdir Allah, dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi setelah itu. Berarti kita hanya lari dari takdir Allah kepada takdir Allah. Kesimpulannya, sesungguhnya ketika manusia mengikuti segala yang benar, itu adalah takdir Allah. Dan ketika dia mengikuti sesuatu yang salah, itu juga merupakan takdir Allah. Ketika Allah menyuruh kita berdoa, berdoa saja. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Cuman Allah sudah menjelaskan bahwa tidak akan ada yang, Rasul menjelaskan tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali takdir. Jadi kita berjalan dari satu takdir kepada takdir Allah. Yang merubahnya juga Allah. Sebab yang mentakdirkan kita berdoa juga Allah. Tidak kekuatan kita. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Yang memberikan hidayah adalah Allah, yang menyesatkan juga adalah Allah. Yang membuat kita punya bisa berdoa itu adalah takdir Allah. Dan kita tidak tahu apa yang terjadi dan apa yang diinginkan Allah setelahnya. Bisa dipahami, Pak? Jadi tidak mungkin kita lari dan keluar dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang mengubah takdir itu sendiri secara hakiki juga adalah takdir Allah. Namun ketika Allah suruh kita berdoa dan berbuat baik, ya sudah kita buat saja. Semuanya juga dengan ketetapan Allah. Jadi Ahlussunnah berjalan bersama dalil. Ahlussunnah meyakini bahwa takdir tidak akan berubah. Maka
Ahlussunnah meyakini adanya takdir, tapi Ahlussunnah tidak menolak hadis Nabi yang mengatakan bahwa tidak akan ada yang merubah takdir kecuali doa, dan yang mentakdirkan kita berdoa juga adalah Allah. Makanya nafirru min qadarillah ila qadarillah, kita lari dari takdir Allah menuju takdir Allah. Tidak ada satu pun yang terlepas dari takdir Allah. Jangan dianggap hasil doa itu takdir Allah, berdoanya tidak takdir Allah. Tidak, berdoanya juga sudah takdir Allah. Hasil dari doa itu dengan izin Allah juga adalah takdir Allah. Bisa dipahami, Pak? Kalau tidak bisa dipahami, minta hidayah dari Allah. Dengar ceramah ustaz kita lagi. Nah, ini ya. La ilaha illallah. Tapi kita sudah sebutkan di antara bentuk penyimpangan dalam masalah takdir adalah berdalil, belum nih kemarin ya. Di antara bentuk penyimpangan dalam masalah takdir adalah berbuat maksiat dengan alasan ini kan takdir Allah. Kalau begitu locak, dilocak. Nah, sebagai atau diterapkan hukum Islam, dipotong tangan. Makanya ketika ada orang yang berdalil di zaman Umar, saya kan mencuri juga dengan takdir Allah. Kata Umar, ya saya memotong tanganmu juga dengan takdir Allah. Selesai. Putih kali. Jadi tidak ada yang terlepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak-bapak. Kemudian ada kaidah-kaidah yang disebutkan oleh Yazid rahimahullah taala di dalam kitab beliau ini. Apa yang tertulis dalam Lauhul Mahfuz tidak dapat diganti dan diubah. Itu bagus sekali penjelasan-penjelasan beliau. Namun saya sarankan untuk membacanya saja lagi karena waktu kita sudah mepet. Jadi malam ini saya promosi kitab beliau ini. Beliau pun membawakan buah iman kepada takdir dan yang lain-lainnya. Dan kalau ada keraguan dalam masalah takdir ini, kalau butuh saya jelaskan secara pribadi dan individu, silakan hubungi saya. Insya Allah akan saya bantu untuk memahaminya. Dan orang kalau paham dengan takdir, Pak, aman, Pak. Tenang saja. Asli saya. Asli. Takdir Allah. Dan kita takdir Allah tidak tahu kita. Apa yang akan terjadi itu tidak tahu. Asli. Maka banyak-banyaklah merenung dengan takdir Allah. Sebab dunia ini memang menyesakkan dada, Pak. Tapi lebih banyak lagi perkara yang akan menyesakkan dada kita. Lebih besar lagi perkara akhirat. Sedangkan urusan dunia saja menyesakkan dada, apalagi urusan akhirat nanti, Pak. Dan kita, ketika urusan, sedikit lagi, Pak. Ketika urusan dunia ini menyesakkan dada, coba kita kembali kepada takdir Allah. Merenung kita, ya Allah, apalah takdirmu. Kadang-kadang hidup nih, Pak. Tadi saya nulis sedikit saja. Ada seorang sahabat saya cerita pada saya tentang bagaimana kehidupan dan masalah yang dia lalui. Mau maju, ada rintangan di depan. Mau mundur, ada masalah di belakang. Mau belok kanan atau kiri juga ada kendala. Mau lewat ke bawah, tak ada jalan. Saya bilang pada beliau, begitu memahami masalahnya, Allah menginginkan Bapak naik ke atas. Allah inginkan Bapak lewat jalur atas. Hati Bapak Allah inginkan naik dan pintu langit terbuka. Kadang kita tidak tahu lagi rasanya, Pak, dan mentok. Tidak tahu lagi. Pasrahkan kepada Allah. Ya Allah. Tak tahu kita lagi. Tidak main pikiran lagi. Tidak main matematika. Kalau main matematika juga mati akal. Maka akhirnya apa? Pasrahkan. Walaupun seharusnya memasrahkan semua ini memang dari sejak awal, Pak. Semuanya pada Allah. Dapat istri yang tidak elok rasanya. Dapat suami tidak ilallah. Tidak dosa leh. Nah, tidak bisa. Kena kobek. Anak juga demikian. Apalah hikmah dari takdirmu ini, ya Allah. Hendaklah takdir itu membuat kita makin dewasa dan makin kita dekat taat hati kita pada Allah, Pak. Kita gali hikmah. Kita gali dan kita gali hikmah.
Di kemudian hari, insya Allah kita akan tersenyum bahagia. Masya Allah, betapa indah takdirmu ya Allah. Allah sudah sebutkan sendiri, boleh jadi kamu asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu benci kepada satu padahal itu baik buat kamu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi kamu cinta sesuatu tapi buruk bagi kamu, dan Allah yang Maha tahu. Takdir Allah itu baik untuk kita, dan Allah tahu yang lebih baik untuk kita. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak, sebelum saya akhiri, saya pengen sebelum Ramadan ini mau buat baksos untuk kesehatan. Saya didik murid-murid, kami didik satu program, kami ada kesehatan, ada yang Beckham, ada yang lain-lainnya. Jadi ada program kesehatan tradisional holistik. Saya juga kuliah keperawatan, kuliah TCM, tradisional Chinese medicine, Arab klasik. Saya juga belajar Tibun Nabawi, saya juga belajar Ayurveda, juga homeopati dan yang lain-lain untuk belajar ilmu kesehatan ini. Dan saya mau murid-murid kita diterapkan ilmunya sambil membina mereka. Mungkin boleh jadi saya buat di sini atau di mana menjelang Ramadan ini beberapa waktu ini. Jadi kalau ada bapak-bapak yang merasa ada keluhan-keluhan sakit, silakan nanti untuk ikut serta. Tadi Logas kemarin ada yang di Trans juga minta, tapi saya berharap mau kita buat juga di sini. Dan saya nanti akan juga buat program sebuah seperti seminar dan yang lainnya, sehat tanpa obat. Saya Bapak tahu sendiri, Bapak tengok enggak selama ini saya selalu pakai jaket kan? Kenapa Ustaz? Enggak sehat. Bapak tengok malam ini saya enggak pakai jaket kan? Mungkin kawan-kawan nampak ya. Nah, biasanya saya selalu minum obat, Pak. Minum obat. Ini saya enggak minum obat lagi. Saya enggak minum obat lagi. Alhamdulillah itu ternyata memang ada ilmunya. Dan banyak ilmu yang membuat kita tidak sehat. Nah, makanya saya buat sebuah materi sehat tanpa obat. Kalau Bapak mau, nanti insya Allah saya buat gratis nanti seminar dan program-program ini nanti insya Allah ta'ala sifatnya baksos saja dengan program-program yang lain. Dan kita di pondok itu ada yang doktor S3 ilmu kesehatan Ayurveda dari India, dan juga ada tim-tim yang lain, sebab sering sekarang datang tabib-tabib ke sana. Dan juga kita mau buat sekolah, insya Allah mulai ini lagi. Kalau ada anak-anak bapak-bapak yang mau saya didik, yang mau kami didik, saya buka sekolah tabib dan sise. Nah, insya Allah. Jadi kalau mau, itu sambil berdakwah Pak. Itu bagus sekali untuk di daerah-daerah dan yang lain-lainnya. Nah, sekarang orang-orang banyak datang ke kita. Kadang hubungi saya, hubungi ini Ustaz bantu ini. Selama ini awak yang cari mereka. Tidak datang dia. Ini mereka datang ke kita. Nah, jadi ini perlu kita kembangkan insyaallah taala. Barakallahu fikum. Silakan dengar-dengar nanti programnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.